Gaya bahasa dalam cerpen adalah cara penulisan untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pikirannya dengan menggunakan bahasa sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu terhadap pembaca. Nah, gaya bahasa ini juga merupakan ciri khas penulis dalam menulis cerpen loh. Nah, sekarang pada penasaran gak nih dengan gaya bahasa yang ada di dalam cerpen? Oke, mari kita bahas. Jadi, gaya bahasa dalam cerpen itu ada 4, yaitu perbandingan, pertentangan, pertautan, dan juga perulangan. Ayo kita kupas bersama-sama. Jadi, untuk yang pertama itu ada gaya bahasa perbandingan. Nah, gaya bahasa ini terdiri dari berbagai majas seperti majas simile, metafora, personifikasi, dan juga alegori. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, majas simile. Majas simile adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, serupa, dan lain-lain. Nah, apa sih contoh dari majas simile ini? Jadi, contohnya itu ada matahari terbenam seperti bola api raksasa di ufuk barat. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata hubung seperti. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata untuk menggambarkan sesuatu dengan cara membandingkan atau memperumpakan dengan hal lain. Contohnya, hatinya terasa seperti beban berat yang terus mencekiknya. Nah, pada kalimat ini, kata beban berat dijadikan sebagai alat untuk menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh dari majas ini ada angin malam berbisik lembut merayu pepohonan untuk berdansa di bawah sinar rembulan. Nah, pada kalimat ini menggunakan objek angin yang seolah-olah hidup karena bisa berbisik lembut dan merayu. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir ada majas alegori. Alegori adalah perangkat sastra yang menceritakan kisah dalam 2 tingkatan, yaitu harfiah dan kiasan. Contoh dari majas ini itu ada otak manusia bagai mata pisau, semakin diasah, semakin tajam. Nah, itu dia teman-teman, majas dari gaya bahasa perbandingan. Sekarang kita akan lanjut ke gaya bahasa yang kedua, yaitu gaya bahasa pertentangan. Nah, dalam gaya bahasa ini terdiri dari majas hiperbola dan juga litotes. Oke, jadi gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, sehingga seringkali sulit dipahami atau kurang masuk akal. Contoh dari majas hiperbola ini ada air mata yang tumpah menjadi sungai yang mengalir tak terbendung. Nah, bisa kita lihat dari kalimat ini menggambarkan sesuatu secara berlebihan dan sulit dipahami. Oke, selanjutnya kita akan membahas majas litotes. Jadi, litotes adalah majas retoris yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dengan cara merendahkan atau meremehkan sesuatu. Contohnya seperti perjuangan kami hanya setitik air dalam luasnya samudra. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke gaya bahasa yang ketiga, yaitu ada gaya bahasa pertautan. Nah, dalam gaya bahasa pertautan ini terdiri dari sinekdoke dan juga eufemisme. Nah, jadi sinekdoke adalah majas pertautan yang menggunakan bagian dari sesuatu untuk menggantikan keseluruhan atau sebaliknya.
contoh dari majas ini, batang hidungnya tidak muncul juga hingga hari ini. Artinya, dalam hal ini, kata batang hidung merujuk pada individu secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, majas kedua dalam gaya bahasa pertautan ini ada majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang berfungsi menggantikan kata-kata yang dianggap tabu atau kasar dengan kata yang lebih lembut atau halus agar lebih sopan ketika disampaikan. Teman-teman, sampailah kita di gaya bahasa yang terakhir, yaitu gaya bahasa perulangan. Nah, gaya bahasa perulangan ini terdiri dari majas anafora, antanaklasis, asonansi, dan juga aliterasi. Oke, kita bahas satu-satu lagi ya. Jadi, yang pertama ada majas anafora. Majas anafora adalah majas kiasan yang berupa pengulangan kata atau frasa di awal kalimat. Nah, contoh dari majas ini adalah uang jajan aku yang berikan, uang makan aku juga yang tanggung. Nah, itulah contoh dari majas anafora. Yang kedua ada majas antanaklasis. Nah, majas antanaklasis adalah majas yang menggunakan pengulangan kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, buah tangan yang dibeli Lina dari Surabaya itu menjadi buah bibir tetangga sekitar. Nah, seperti yang kita lihat, terjadi pengulangan kata yang sama pada kalimat tersebut, namun memiliki makna yang berbeda. Oke, selanjutnya ada asonansi. Nah, majas asonansi adalah gaya bahasa yang menggunakan pengulangan bunyi vokal yang sama atau mirip dengan kata-kata yang berdekatan. Contohnya, burung perkutut di ladang berumput. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalimat ini menggunakan pengulangan bunyi vokal yang sama atau mirip dalam kata-kata yang berdekatan. Nah, yang terakhir ada majas aliterasi dari gaya bahasa perulangan ini. Nah, majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, senyum sopan sama sesama, mondar-mandir mencari makan malam. Nah, sudah selesai deh pembahasan kita mengenai gaya bahasa di dalam cerpen pada kali ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sampai jumpa.